Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk seluruh mahasiswa yang saya ampu mata kuliah anggaran produksi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang anggaran produksi. Yang pertama karena persamaan persepsi sampainya materi yang kita bahas. Yang kedua karena ada yang sudah presentasi tapi masih belum menjelaskan terlalu detail contoh soalnya. Nah, yang ketiga karena ini akan masuk materi yang diujikan dalam UTS. Maka saya tambahkan di sini. Baik, apa yang akan kita pelajari adalah contoh kasus. Nah, di sini ada satu perusahaan yang berencana untuk membuat 3 anggaran produksi, 3 jenis anggaran produksi. Jenis anggaran produksi yang pertama adalah stabilitas produksi, yang kedua adalah stabilitas persediaan, dan yang ketiga adalah kombinasi. Mari kita bahas terlebih dahulu yang stabilitas produksi. Nah, PT Unifood ini berencana untuk menstabilkan produksinya guna untuk meminimalisir risiko fluktuasi permintaan dari konsumen yang bisa menyebabkan inefisiensi dalam perusahaan. Maka disusunlah rencana stabilitas produksi dalam anggaran produksi tahun 2021. Untuk menyusun rencana produksi, kita membutuhkan rencana penjualan. Nah, rencana penjualan pada tahun 2021 PT Unifood ini sudah ditentukan 14.200 unit dalam setahun dengan persediaan awal tahun 2.000 unit dan persediaan akhir tahun 1.500 unit. Berikut rincian penjualannya. Ya, 1.500, 1.600 dan seterusnya, total 14.200. Kalau kita sudah selesai memahami soal, baru kita masuk ke perhitungan. Total penjualan 14.200. Persediaan awal 2.000 dan persediaan akhir 1.500. Ini yang menjadi dasar perhitungan. Yang pertama kita hitung dulu seberapa banyak produk yang kita butuhkan selama setahun, ya. Dengan cara menambahkan penjualan selama 1 tahun ditambahkan dengan persediaan akhir tahun. Jadi dalam setahun kita butuh 15.700 unit produk untuk menjalankan usaha tahun depan. Tapi 15.700 unit ini tidak berarti itu yang diproduksi. Yang diproduksi adalah 13.700 saja karena 2.000 unit sudah tersedia di awal tahun. Ya, sudah paham ya? Nah, kemudian pengalokasian produksi ini dibuat stabil dengan cara membagi rata setiap periode. Karena di sini adalah bulan, maka dibagi 12. 13.700 dibagi 12 ketemu angkanya 1.141,67 unit. Kemudian dibulatkan menjadi 1.100 unit. Pembulatan ini dilakukan untuk memudahkan produksi pabrik, ya, yaitu angka yang bulat. Namun konsekuensinya akan ada sisa, ya, atau unit yang belum diperhitungkan. Jika selama 12 bulan kita memproduksi 1.100 unit, maka totalnya adalah sekitar 13.200, ya. 1.100 kali 12 itu 13.200, ya. Nah, selisihnya masih 500. Artinya kita harus mengalokasikan 500 unit itu, ya, karena sisa di sini akibat pembulatan ke bulan yang memiliki penjualan tertinggi. Di sini bulan yang memiliki penjualan tertinggi adalah Januari, Februari, Maret, April, dan Desember. Kita cek apakah benar Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Desember itu penjualannya tinggi. Ya, di sini Januari 1.500, Februari 1.600, Maret 1.600, April 1.400, dan Desember 1.400. Penjualannya memang tinggi. Ini dialokasikan di penjualan yang tertinggi, sisa
plotting 500 unit ini dikarenakan untuk menjaga dan untuk memenuhi dan untuk mengutamakan bulan-bulan di mana penjualannya tinggi, karena di situ perusahaan harus tetap mampu menyediakan dan memproduksi sesuai dengan permintaan konsumen. Ya, permintaannya tinggi maka produksinya harus ditinggikan. Dengan cara ini ya, memplotting sisa pembulatan unit produksi. Oke. Nah, ini silakan dipahami. Jika kita sudah memahami poin-poin pentingnya, terus kita baru bisa menyusun anggaran produksi secara terperinci. Mari kita lakukan bersama-sama. Nah, di sini sudah ada tabel di mana ada informasi rencana penjualan. Ada informasi lain yang kita ketahui yaitu persediaan awal. Persediaan awal tahun berarti adanya di bulan Januari. Karena persediaan awal kita tulis di sini persediaan awal. Tadi tertulis persediaan awal adalah 2000. Kita tulis 2000. Kemudian yang sudah diketahui lagi adalah persediaan akhir tahun. Karena akhir tahun maka bulan Desember. Dan di persediaan akhir 1.500 tadi persediaan akhirnya. Nah, dari sini kita bisa menghitung dari bawah terlebih dahulu. Yang pertama, kebutuhan. Ingat, rumus dari kebutuhan adalah rencana penjualan ditambah persediaan akhir 2.900. Ya. Kemudian oke, setelah itu kita bisa menghitung rencana produksi ya teman-teman ya. Kita boleh mengulang ini ya. Tadi kita merencanakan 1.100 unit per bulan. Kita tulis dulu ya, 1.100 unit per bulan selama 1 tahun. Ya. Nah, di sini. Ini kalau di total adalah 13.200 ya tadi. Nah, ini kurang 500 karena harusnya adalah 13.700. Kita tambahkan sisa pembulatan 500 itu ke Januari 100 ya, Februari 100, Maret 100, April 100, dan Desember 100. Sehingga jika kita total di sini angkanya 500, ini sisa hasil pembulatan. Nah, ini kita tambahkan di sini ya. Rencana produksi Januari 100 menjadi ditambah 100, jadinya 1.200. Ini juga 1.200. Ini 1.200, 1.200, ini 1.200. Hasilnya sudah 13.700. Jika ini sudah pas, maka kita bisa hapus saja ini ya. Tadi hanya untuk membantu. Oke. Nah, kembali tadi ya. Kan tadi sudah kita ketahui persediaan akhir 1.500. Untuk menghitung kebutuhan, caranya adalah penjualan ditambah persediaan akhir, hasilnya sekian ya. Nah, rencana produksi itu adalah kebutuhan dikurangi persediaan awal. Sehingga untuk menghitung persediaan awal, gimana caranya? Yaitu ya 1.700. Nah, rencana persediaan awal produksi pada bulan
Desember awal itu berarti 1.700. Nah, ini yang menjadi dasar untuk persediaan akhir bulan Januari. Kita tuliskan saja 1.700 ya. Kemudian di sini sama rumusnya, kita tarik ke atas. Ya, betul ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa langsung memasukkan persediaan awal dari persediaan akhir di bulan sebelumnya ya. 1.700 ya, masukkan persediaan akhirnya berarti 1.600